Apalagi kalau misalkan kita ngobrol sama Bang Charles, dia punya visi yang kuat, dia punya imajinasi yang kuat tentang produk yang akan dibangun. Untuk film yang ini, begitu saya baca skripnya itu memang kuat ya Mbak ya, secara bukan cuma sekadar horor doang gitu. Ini ada actionnya, ada horornya, terus juga drama yang kuat untuk tiap karakter. Jadi nggak cuma sekedar pemeran utamanya di sini, tapi semua pemeran di sini, semua karakter, semua layer itu benar-benar dikuatkan drama-dramanya, hubungannya yang saling menguatkan, sehingga karakter-karakter utamanya itu menjadi sangat menonjol dalam cerita Tumbal Darah ini. Jadi buat saya Magma tuh punya kekuatan yang sangat kuat ya, sehingga kita pun juga menunggu gitu bahwa kapan lagi ya bisa kerjasama dengan Bang Charles dan ya itu juga sih apa mereka selalu mencari gimana caranya supaya hasil human sangat manusia. Jadi ada sebab, ada ya betul. Enggak yang ujuk-ujuk tiba-tiba ada gitu. Dan mereka juga kayak benar-benar jeli gitu melihat kira-kira titik-titik mana yang bisa menghibur penonton ya gitu. Jadi apa ya, point of view-nya tuh banyak gitu dari filmmaker ini. Nggak cuma dari kacamata filmmaker, mereka juga melihat dari kacamata penonton. Terus juga nanti pemeran-pemerannya, karakter-karakternya, mereka pertimbangkan semua titik di situ. Ada perubahan fisik nggak sih main di Tumbal Darah ini, mungkin dari Kalio atau mungkin apa aja? Enggak sih, enggak ada. Kalau kamu Salum? Iya, selalu aku ada sih. Awalnya aku sekurus ini, cuman waktu itu tahu kalau bakal jadi ibu hamil, jadi harus digemukin lagi, dan itu naik dari 43 ke 51 kalau nggak salah. Emang akunya yang nge-push diri untuk bagaimana caranya bisa terlihat seperti ibu hamil. Kayak aku juga belajar untuk pakai prostetik, dan akhirnya kaki aku membengkak juga waktu itu, cukup heran. Tapi ya ternyata ibu hamil sebegininya ya perjuangan ibu sih, ibu jadi semakin bangga lah sama perjuangan ibu. Berapa bulan? Berapa berat sih Kak? Yang aku tahu itu 3,5 kilo. Iya, dan dipikul selama 3 bulan. Reading, latihan workshop action, pokoknya dipakai terus lah. Sampai dibawa pulang beneran? Iya, aku juga jalan di rumah, di kosan juga aku pakai gitu. Jalan kemana-mana juga aku pakai. Dan dapat juga privilege di Jakarta ini, ternyata ibu hamil sangat diperhatikan ya, ternyata kayak bangkunya, terus jalan kemana-mana harus diutamakan gitu. Jadi kayak jadi sosial eksperimen juga sih. Tapi beneran keluar jalanan dan segala macamnya itu benar Pak? Bener. Kadang dia bosen ditaruh di punggung. Di sini Kak. Kadang dia bosen taruh sini. Horor beneran tuh. Malah yang dicari. Udah kayak Jardi jago di kemana. Kita emang suka bercanda ya gitu. Iya. Karena kan filmnya juga film horor, filmnya keras gitu kan, dramanya juga berat gitu. Jadi kita emang harus nge-balance gitu di kehidupan di prosesnya gitu. Kita senang bercanda kita. Mas Charles itu kan salah satu sutradara yang sangat eksperimental, termasuk sama pemain. Kalau Mas Doni udah 2 kali ngerasain. Nah, untuk Martinolio sama Salum tuh untuk pertama kali perasaan kalian gimana, dan di-pushnya sampai sejauh apa sih? Happy banget. Nah, masalahnya kalau misalnya kita nggak yakin sama diri sendiri bahwa kita bisa. Nah, Pak CG itu langsung nunjukin, dia yang praktekin gini caranya. Jadi ada satu adegan di mana gua itu harus di sini parang gitu ya, seperti parang asli gitu. Dan gua harus duduk dan berhenti digigit, berhenti gigit. Terus ini tuh Pak, dilakuin sama Pak CG gini nih, tuh. Oke, udah nyobain. Kalau dia bisa, masa nggak bisa gitu. Kalau aku sendiri, Pak CG nggak pernah yang push yang gimana-gimana, tapi karena ya itu dari dalam diri aku yang ada totalitas gitu. Paling Pak CG kembalikan ke aku lagi, karena mungkin Pak CG mengerti struggle-nya jadi ibu hamil dengan beban yang sebegitunya. Jadi selalu kamu nyaman, selalu kamu safe, selalu kamu bisa. Jadi semuanya benar-benar dikembalikan ke Salum. Terus sampai di satu adegan kalau nggak salah
adegan itu mungkin karena terbawa suasana jadi ngerasa capek banget, dan waktu itu pengen nyerah lah intinya, kayak aduh jadi Ella capek banget Pak, nggak sanggup, nggak bisa. Tapi Pak Cege, Salum fokus, Salum kembali ke Salum, nanti kita lanjut lagi untuk Ella. Jadi benar-benar kayak dikasih ruang gitu, tidak dipush yang benar-benar dipush. Tapi ya harus totalitas ya, katanya kalau di mama harus totalitas. Untuk Mas Doni sendiri di sini jadi antagonis, sebelumnya protagonis. Nah, Mas Charles sendiri nge-push dari karakternya gimana Mas? Ada ya sebelumnya di-push untuk ya masuk di dalam truk sendiri digeling. Ya, nah, untuk sekarang gimana Mas? Sekarang ini emang dijelasin pada saat reading ya, pada saat persiapan gitu, bahwa nantinya adegan fightingnya kita akan di tengah kebakaran, ya, karakternya seperti ini, nanti dia akan jadi apa namanya, akan jadi sosok yang mengerikan seperti itu. Memang udah dijelaskan keadaan seperti apa. Jadi pada saat syuting ternyata ada hal-hal yang memang ternyata kejadian yang digambar sama Pak Charles ini memang menantang. Saya nggak bisa nyeritain ya seperti apa gitu, tapi Pak Charles memang ngasih kepercayaan kayak, lu bisa nggak? Kalau misalkan lu nggak bisa, gua udah nyiapin stuntman. Pak, saya boleh nyoba nggak? Boleh nyoba 1-2 kali atau 3 kali gitu. Kalau misalkan emang nggak sesuai dengan harapan Pak Charles, ya udah gua akan serahin sama yang lebih ahli. Dan memang saya coba untuk membuktiin ke diri saya, ke Pak Charles juga, dan ke apa namanya, ke cerita juga ya, bahwa yang saya tahu bahwa karakter ini saya yang lebih paham untuk bisa mewakili. Jadi saya coba untuk ngelakuinnya sendiri semuanya, dan memang dikasih kesempatan. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya, terima kasih.